Jadi jangan lupa vaksin, baik itu vaksin gumboro, vaksin tetelo, vaksin ya salah satunya vaksin flu burung ini. Seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Longganuk Channel dimanapun berada. Apa kabar semua? Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, seperti biasa, jarang-jarang saya masuk kamera. Seperti biasa, kita lagi di kandang ya. Ini di belakang tuh kandang kita, itu ada ayam Brahma ya. Jadi lanjut ke belakangnya lagi itu ayam KUB 1 sih, baru berumur kurang lebih 5 bulan seperti itu. Nah, sekarang di daerah kita atau di tempat saya ini, saya tepatnya di Berau ya, di Kalimantan Timur, itu lagi wabah flu burung. Jadi ini wabah yang cukup mengerikan ya, karena butuh waktu yang sangat cepat untuk menghabiskan ayam-ayam yang ada di kandang seperti itu. Nah, dan di video kali ini saya juga ingin berbagi bagaimana kondisi di kandang saya, apakah terkena wabah atau tidak, ya kan? Saya terlihat senyum dan tegar sambil bikin video. Sebenarnya ada ya wabah yang mampir di kandang kita. Tapi mau diapa? Ya, mungkin karena pencegahan yang kurang dan juga ada bagian yang kita abaikan ketika melakukan pemeliharaan ini. Nah, jadi ini adalah kandang anakan ayam kita ya. Sini ini baru ada yang baru netas kemarin, ada 9 ekor. Kemudian ada juga yang sudah netas sebelumnya. Di sini juga ada kurang lebih 15 ekor. Dan alhamdulillah ini terpantau sehat ya teman-teman. Ini untuk DOC-nya, mudah-mudahan selamat lah ya, doakan saja. Nah, dan ini ayam Brahma. Kemudian sekat berikutnya itu ada ayam KUB 1 yang saya katakan tadi baru berumur 5 bulan kurang lebihnya. Upaya pencegahan ya, upaya pencegahan di kandang ini saya rasa sudah cukup maksimal, cuman saya lupa ada bagian yang terlewatkan. Seperti itu. Kalau masalah pencegahan kita itu sebenarnya lengkap nggak lengkap ya. Kalau standar saya rasa ini memenuhi standar, karena kita punya apa ya, cukup lah alat-alat tempur kita. Vitamin ada, kemudian desinfektan, apalagi ya, antibiotik baik yang itu yang apa namanya, yang injek maupun yang salah satunya yang injek, Medoc-CLA. Cuman ini nggak berlaku ternyata. Kok bisa nggak berlaku? Karena yang menyerang kita adalah virus saat ini. Kita sambil jalan-jalan ya. Jadi kalau sudah basicnya atau penyebab penyakit itu adalah virus, sudahlah, nggak ada obatnya. Jadi kita bercermin dari wabah yang pernah melanda dunia seperti itu. Apa itu? COVID-19 atau COVID-19. Nah, kalau sudah virus penyebabnya itu tidak ada obatnya teman-teman. Tidak ada obatnya. Lalu seperti apa jalan keluarnya? Satu-satunya adalah, mungkin kalau untuk ternak ya, jalan satu-satunya yang pertama adalah melakukan vaksin. Dan vaksin juga ada syaratnya. Syaratnya yang akan divaksin ini, atau ternak yang akan kita vaksin, harus dalam keadaan prima atau fit atau sehat seperti itu. Ini kalau ayamnya udah lempoh, udah ada gejala, udah nggak bisa divaksin, percuma. Jadi dia harus ke dalam keadaan sehat dulu ayam-ayam kita. Nah, ini sisanya yang sehat-sehat ini, alhamdulillah ini masih sehat. Cuman belum sempat kita vaksin, karena di daerah saya vaksin NDAI ini belum ada, itu permasalahannya. Dan kita harus pesan, nggak tahu berapa lama baru datang. Seperti itu.
Jadi kalau mau divaksin harus sehat ayamnya. Ini KOB ya, kurang lebih umur 5 bulan. Saya ajak teman-teman keliling dulu di kandang. Jadi ini ayam-ayam kita, kandang-kandang kita ini tuh. Nah, ini yang sudah kita upkir. Itu sudah kita pisahkan. Ini sudah terkena gejala. Seperti ini masih sehat. Ini yang siap divaksin. Jadi kalau sudah wabah seperti ini sangat, nggak ada ampun lah pokoknya kalau penyebabnya virus. Kalau bakteri itu masih bisa kita tangani dengan antibiotik dan vitamin. Tetapi kalau virus, hanya pemberian vitamin, memastikan ayam-ayamnya tetap sehat. Setelah itu, dilakukan atau diberikan vaksin. Sesuai dengan jenis penyakit atau virus yang menyerang ternak tersebut. Nah, seperti itu ya. Ini, mudah-mudahan semuanya bisa selamat dari wabah ini. Dan kita lanjut ke kandang indukan kita. Sebenarnya posisi sedang bertelur, ada beberapa yang bertelur. Cuman ya, mau diapa lagi? Ada beberapa juga yang sudah terbaring. Tuh, di ujung sana sudah ada yang terbaring. Dan ini nih. Ini sudah tadi pagi masih sehat dan sekarang sudah tepar. Dan bukan cuma ini, sebelumnya sudah ada. Dan itu sudah terkena. Mau diapain? Padahal bertelur itu. Saya akhirnya cuma bisa berusaha, selebihnya saya pasrah sudah. Nah, kemudian kita evaluasi apa yang kurang dari pemeliharaan ini. Desinfektan sudah, penyemprotan berkala, pemberian vitamin, kemudian bahkan yang herbal pun saya punya teman-teman. Kalau untuk pencernaan saya punya bakteri Z. Itu untuk pencernaan, diaplikasikan ke pakan bisa, ke minumnya bisa. Kemudian saya juga punya jamu-jamuan. Jamu-jamuan itu untuk menambah nafsu makan, menjaga sistem menjaga imun lah, kekebalan tubuh si ayam. Cuman itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Apa yang kurang? Jadi kita evaluasi apa yang kurang. Dan ternyata yang kurang adalah vaksinnya. Ini terlihat sehat, ayam-ayam KOB kita. Ini masih vaksin pertama, vaksin tetes mata, itu NDIB ya, kalau nggak salah. Itu untuk Gumboro. Yang untuk AI-nya atau flu burungnya, AI itu avian influenza. Ini flu burung, itu yang belum kita lakukan vaksin. Yaitu tadi, kendalanya saya di daerah saya ini adalah ketersediaan barang tersebut. Itu yang jadi masalah sebenarnya di sini. Sehingga begitu ada wabah, kita tidak bisa berbuat banyak. Ya nggak tahu nanti gimana. Mudah-mudahan ada apa ya? Ada sedikit rezekinya. Ini bisa bertahan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ini sudah terkena wabahnya, ya itu tadi, pisahkan yang sehat-sehat, vaksin dia dengan NDAI kalau terkena wabah flu burung seperti itu. Ini saya sedang was-was ini. Saya punya, ya lumayan lah ayam di kandang ini. Cuman sudah setiap hari yang di kandang dalam situ udah mati, udah tepar semua. Ini hanya mungkin menunggu waktu yang lainnya. Dan mudah-mudahan yang enggak lah, jangan lagi. Ini saya sudah coba melakukan penyemprotan ya, 3 hari berturut-turut. Dan hari ini rencananya akan saya semprot lagi. Sudah saya semprot dengan cap badak, desinfektan unggul lah ini menurut saya. Kemudian saya ganti dengan Formades di hari berikutnya. Dan di hari berikutnya saya ganti dengan mana tadi ya? Desinfektannya itu dia. Saya lupa ini namanya apa ini. Oh ini, Medisep. Jadi ini sudah 1 hari beda, setiap hari beda yang kita semprotkan ke kandang, bahkan ke ayam-ayamnya. Vitamin sudah kita berikan, dan sekarang ini programnya
jamu-jamuan di dalam air minum. Jadi kalau teman-teman seperti ini, sudah solusinya cuma dua solusinya. Yang pertama, lakukan pemusnahan total, bersih. Kemudian disterilkan kandangnya kurang lebih 2 minggu paling cepat. Kalau bisa 1 bulan, baru masukkan bibit lagi. Atau baru mulai pelihara lagi. Dan itu pun kandang harus disterilkan dari penghuninya, disterilkan baik itu penyemprotan maupun dan penyemprotan, fumigasi seperti itu untuk memutus rantai penyakit. Atau yang kedua yang tidak mungkin lah ayam sebanyak ini terus masih ada yang sehat-sehat mau kita musnahkan. Ya sekalipun kita tahu ini wabah sudah nggak ada ampun seperti itu. Tapi apa salahnya kita berusaha? Apa salah satu usahanya tadi? Pisahkan yang sehat-sehat, kita vaksin seperti itu. Kemudian diberikan vitamin. Itu solusi kedua. Hanya 2 saja solusinya ini. Saya sudah tahu, udah bisa berbicara banyak lagi. Hanya itu menurut saya, 2 solusi itu. Dan saya mungkin mengambil alternatif yang kedua atau pilihan yang kedua, yaitu dengan cara divaksin ayam-ayam yang masih sehat. Apa boleh buat? Berusaha saja sudah ini. Mau yang kecil, yang besar, hanya bisa kita vaksin. Kemudian ya tetap kandangnya disemprot seperti itu. Nah, untuk teman-teman, ini saran untuk teman-teman yang akan memulai beternak, ingat, selain kandang, syarat kandang yang memenuhi standar, teman-teman juga harus memenuhi syarat yang nggak kalah pentingnya selain kandang, pakan, dan bibit, yaitu jadwal vaksin ayam teman-teman ya. Jadi jangan diabaikan vaksin. Kelihatannya memang sepele kemudian menambah biaya, tetapi itu percayalah, itu endingnya akan cukup membantu teman-teman. Setidaknya kalau ada wabah ayam teman-teman itu nggak langsung drop semua seperti itu ya. Jadi jangan lupa vaksin, baik itu vaksin gumboro, vaksin tetelo, vaksin ya salah satunya vaksin flu burung ini. Seperti itu. Itu mungkin video kita hari ini. Karena saya juga cukup ngenes, ibaratnya orang Jawa itu ngenes. Ngelihat keadaan kandang ini sedih saya. Cuman tidak ada yang bisa disalahkan. Kita cuman melihat suatu masalah dan kita coba mencari jalan keluarnya. Tidak perlu menyalahkan seperti ya. Kalau mau disalahkan ya saya yang salah karena tidak saya vaksin memang. Baik, seperti itu teman-teman. Mohon maaf ini kalau ada salah-salah kata atau penyampaian dari saya. Sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.